Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan puasa lah, hari yang ketiga. Bagi yang memulainya hari Minggu, dan puasa yang keempat bagi yang memulainya hari Sabtu. Sebelum kita mulai, Ustadz minta untuk Bu Hanpian lah, untuk di Zoom ini, tadi Ustadz dengar ada yang memakai apa itu namanya, suaranya berubah. Jadi Bu Hanpian jangan pakai filter atau pakai suara yang perubah suara dan lain-lain seperti itu. Pakai voice changer Kak Ustadz. Iya, ada yang pakai voice changer tadi yang berubah suaranya. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ketiga atau yang keempat bagi yang menunaikannya. Juga pada tema kita pada hari ini itu adalah tema tausiahnya adalah sunnah-sunnah berbuka. Yang mana untuk sunnah-sunnah berbuka ini mungkin sudah sering pian dengar setiap tahun, baik di kajian-kajian atau tausiah di media sosial, tausiah di musola, langgar atau masjid, tempat Bu Hanpian berbuka dan tempat Bu Hanpian tarawih juga mungkin Bu Hanpian sering membaca di artikel-artikel atau dan lain-lainnya untuk sunnah-sunnah ini. Jadi sebelum kita mulai, kita pahami dulu apa yang dinamakan dengan sunnah berbuka itu. Nah, jadi yang pertama, sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan kita tidak mendapat dosa. Itu yang dinamakan dengan sunnah. Sudah insya Allah Bu Hanpian berataan atau kalian semua itu mengetahui apa yang dimaksud dengan sunnah. Terus kalimat tema kita ini sunnah ketika berbuka. Nah, jadi apa-apa saja yang disunahkan ketika mau atau ketika berbuka puasa. Nah, jadi yang pertama untuk sunnah ketika berbuka puasa itu yaitu adalah yang pertama menyegerakan berbuka puasa. Jadi ini lawanan daripada sahur lah sunnahnya. Mungkin hari kemarin Ustadz Ahmad Baihaqi menjelaskan sunnah sahur itu adalah melambatkan sahur. Nah, begitu kan? Melambatkan sahur. Tapi ketika kita berpuasa itu adalah menyegerakan, belakas-lakas maksudnya. Nah, belakas-lakasnya ini atau menyegerakan ini bagaimana? Dalam konteksnya itu bagaimana? Jadi untuk menyegerakan buka puasa ini, kita ketika yakin pada saat itu sudah waktunya buka, langsung kita berbuka. Berbukanya dengan apa, Ustaz? Nanti itu ada di pembahasan Ustadz selanjutnya, seperti itu. Jadi ketika kita sudah yakin waktu berbuka puasa itu, baru kita menyegerakan berbuka. Jangan ketika Bu Hanpian setelah mendengar tausiah dari Ustadz, hanya imbah tuntung sembahyang zuhur,
buhan pian berbuka. Kenapa? Karena sunnah jar. Sunnah menyegerakan berbuka. Maksud sunnah menyegerakan berbuka itu bukan sebelum adzan maghrib atau sebelum masuk waktu maghrib, tapi setelah waktu maghrib. Jadi buhan pian itu harus jelilah dan yakin ketika untuk berbuka itu. Jadi ketika mendengar sirine yang bunyinya sirine itu yang gitu, itu buhan pian harus yakin dulu apakah itu sirene atau menandakan masuknya waktu maghrib untuk berbuka atau itu cuma storeng masjid. Nah, seperti itu. Jadi ketika buhan pian yakin sudah baru langsung makan, langsung berbuka seperti itu. Karena menyegerakan berbuka ini termasuk sabda Nabi yang berbunyi la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Nah, yang artinya senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Juga kenapa menyegerakan berbuka? Nah, menyegerakan berbuka itu kenapa? Supaya tidak meninggalkan atau kita mengerjakan waktu sholat itu langsung. Jangan terlalu molor. Makanya selain menyegerakan berbuka, lebih bagus ketika kita berbuka itu menggunakan, nanti ada hadisnya yang disebutkan kurma dan air putih. Setelah memakan kurma dan meminum air putih, langsung kita melaksanakan sholat maghrib, baik itu sendirian ataupun berjamaah. Setelah sholat maghrib baru kita makan makanan yang berat seperti nasi, kue, dan lain-lain. Seperti itu lebih bagusnya. Jadi ketika kita berbuka puasa itu kita harus menyegerakannya makan kurma, berbuka dengan kurma atau minum air putih, seperti itu. Lebih bagusnya setelah makan kurma dan minum air putih langsung kita melaksanakan sholat fardu maghrib. Nah, jadi itu tujuannya untuk menyegerakan berbuka puasa itu agar kita bisa melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu sholat fardu, seperti itu. Nah, itu yang lebih bagusnya. Tapi kalau setelah makan kurma dan minum air putih lalu kita makan makanan yang berat seperti nasi, kue, dan lain-lain, itu tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau kita sudah makan makanan yang berat seperti nasi, itu kan perut kenyang dan menimbulkan kemalasan. Nah, kemalasan untuk melakukan ibadah atau beraktivitas seperti sholat sunat, dan bahkan sholat tarawih. Kebanyakan orang malas sholat tarawih itu karena kekenyangan ketika berbuka, seperti itu. Selanjutnya, selain sunat-sunat berbuka selain menyegerakan, yaitu adalah berbuka dengan kurma atau air putih. Nah, minum banyu putih. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya sebelum menunaikan sholat, jika tidak ada rubat itu kurma lah, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma. Nah, dalam teks bahasa Arab, kurma itu ada beberapa macam. Pertama rubatun. Nah, rubatun itu adalah kurma yang seperti biasa kita makan ketika buka. Nah, yang selanjutnya tamrun, yaitu kurma yang kering. Kurma kering. Kalau seperti anggur kering kan itu jadi kismis. Kalau kurma kering itu lebih kering, biasanya agak keras, juga itu disebut namanya tamar, tapi kita bisa menyebutnya kurma juga, seperti itu. Nah, dan jika tidak ada rubat kurma ini, Nabi itu meminum seteguk air. Nah, jadi di sini disebutkan juga di hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rubatin, Nabi itu berbuka dengan kurma qoblaan yusalla, sebelum beliau sholat. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti Nabi, sunnah juga, timbah kita tadi kan menyegerakan berbuka dengan minum air atau makan kurma. Setelah makan kurma itu baru ayu sholat. Nah, Nabi itu sholat langsung, kadang makan makanan yang berat
seperti itu sunnah-sunnah juga, dan sunnah ini yang jarang kita laksanakan lah, yang setelah makan kurma minum air langsung kita melaksanakan sholat seperti itu sunnah yang jarang, bahkan di tempat-tempat ibadah pun jarang melakukannya, karena banyak yang tempat-tempat ibadah langgar musola atau masjid itu berbuka, setelah berbuka dengan makan makanan yang berat dengan makan makanan yang berat lalu melaksanakan sholat maghrib. Makanya ketika setelah sholat maghrib, setelah makan berbuka yang berat itu, sholat maghribnya agak terlambat sedikit seperti itu. Terus selanjutnya berdoa ketika berbuka puasa atau berbuka puasa, berdoa. Nah, di sini ada beberapa ikhtilaf lah, dan mungkin sering kita temui karena sejak kecil, dan Ustadz sendiri pun sejak kecil diajarkan doa ketika berbuka puasa itu ya yang adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan itu juga yang sering Ustadz dengar kan waktu kecil, ketika orang tua dulu kan, orang tua Ustadz kan ketika mau berbuka itu menyalakan atau melihat TV, yang ketika setelah masuk azan kan, setelah azan baru ada doanya Allahumma lakasumtu seperti itu ila akhiri. Nah, ini ada beberapa ikhtilaf, ada yang menyebutkan doa ketika berpuasa itu adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga yang doanya zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, seperti itu. Dan kedua doa ini itu mempunyai dalil masing-masing. Yang pertama yaitu doanya Allahumma lakasumtu itu an Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu ila akhirih. Nah, dari Mu'adz bin Zuhrah sesungguhnya telah sampai riwayat kepadanya bahwasanya Nabi Muhammad ketika berbuka itu membaca doa Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu, yang itu untuk dalil untuk doa Allahumma lakasumtu. Terus yang dalil yang dhahabal dhama'u itu adalah dari Abi Daud. Dari Abi Daud Ustaz bacakan hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Yahya Abu Muhammad haddatsana Ali bin Husain akhbarani Husain bin Waqat haddatsani Marwan yakni Ibnu Salam al-Maqfa qala raaitu Ibnu Umar yaqbidu ala lihayati fayaqta'u ma zada ala al-kaf wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftaru berkata Nabi sallallahu bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftaru apabila berbuka qala baca dia Nabi zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajr, yang artinya telah hilang hausku dan telah pergi dan menggantinya dengan pahala insyaallah, seperti itu. Jadi untuk doa apakah Allahumma lakasumtu atau zahabal dhama'u itu boleh saja keduanya. Boleh saja keduanya. Mau yang buhan pian yang pian pakai Allahumma lakasumtu boleh, atau zahabal dhama'u itu boleh, ila akhirih itu boleh. Karena keduanya itu ada dalil. Yang membedakan dalilnya itu apakah dalilnya itu dhaif atau dalilnya itu hasan, sahih dan lain-lain. Itu saja yang membedakannya. Tapi karena untuk amaliyah, dan amaliyah ini pun tidak wajib, kita boleh memakai hadis-hadis yang dhaif untuk ketika kita amaliyah, asal tidak itu berkenaan dengan syariat
untuk yang amaliyahnya itu seperti itu. Jadi boleh Bu Pian membaca Allahumma lakasumtu atau dhahabal dhama'u. Tapi ingat, nah, kapan membaca doa ini? Ini sering orang yang salah persepsi. Apakah ketika kita kan setelah masuk waktu maghrib kan, waktu berbuka masuk, baru kita sebelum makan, Ustadz contohkan, ini misalkan kurma, ini Ustadz tutup pulpen, Ustadz anggap kurma, jadi kan ketika masuk aja, bunyi sirina kan baru, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftaqtu bi rahmatika ya rahimin, atau dahabadha ma'u wa betalitil uruku wa sabatal ajru insyaallah, baru kita makan. Seperti itu. Nah, doa itu Ustadz katakan Allahumma lakasumtu dan zahabadha itu doa bukan doa sebelum makan. Doa kita sebelum makan itu adalah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa kita sebelum makan. Jadi ketika masuk waktu maghrib, masuk maghrib kan disunatkan makan kurma kan, ini anggap kurma, baru waktu berbuka sudah sampai, baru kita Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, baru kita makan. Setelah kita makan, kita minum air putih. Nah, setelah selesai kita berbuka, baru membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau dhahabal dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, jadi kalau bisa dikatakan Allahumma lakasumtu dan dhahabal dhama'u, doa berbuka puasa ini itu letaknya setelah kita berbuka. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus untuk membaca doanya. Tapi ketika Bu Pian atau kita semua membaca doa ini ketika mau berbuka puasa, ya tidak apa-apa juga, tidak salah. Tapi lebih tepatnya doanya ini dibaca setelah kita berbuka puasa. Setelah mau, kalau hari-hari biasa kan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kita makan. Setelah makan kan baru kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin kan. Seperti itu kan doa setelah makan kalau hari-hari biasa. Kalau kita berbuka puasa, ganti doa itu dengan dhahabal dhama'u atau Allahumma lakasumtu. Nah, itu tadi yang posisi atau membacanya ketika setelah selesai berbuka, doa berbuka puasa itu lebih bagusnya dibaca. Nah, terus sunat-sunat berbuka yang selanjutnya yaitu adalah berbuka dengan secukupnya. Nah, secukupnya ini apa maksudnya? Kita berbuka inilah bukan berarti kita makan makanan yang besar atau makan makanan menu utama yang berat seperti yang Ustaz katakan di awal tadi. Makanya ketika Nabi saja berbuka itu dengan cukup, Nabi cukup untuk berbuka atau membatalkan puasa, seperti itu. Seperti kata hadis di atas tadi kan, Nabi sebelum sholat itu makan rutop dulu, makan kurma, baru Nabi sholat. Nah, selesai sholat baru makan makanan yang berat, tapi pun itu dengan mengkonsumsinya jangan terlalu banyak. Cukup guys, cukup untuk energi kita ada untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Baru setelah sholat tarawih silahkan Bu Pian mau makan dan minum apapun terserah, seperti itu. Nah, jadi ketika berbuka itu secukupnya saja. Jangan Bu Pian ketika berbuka ambil sini, nah, seperti itu. Nah, juga ini sering lah ketika kita mau berbuka, sekarang kan lagi rame pasar-pasar wadai, jadi sebelum berbuka itu ngabuburit ya bahasanya. Dulu jalan-jalan sore ya, bila kada puasa jalan-jalan sore namanya, bila bulan puasa ngabuburit namanya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita jalan-jalan melihat hendak membeli atau menukar makanan untuk berbuka, itu seringkali kita kalap atau hanya terbawa nafsu. Makan ini hendak nukar, mak nyamannya es, nukar es,
esnya sudah sebuting. Nyamannya es buah, nukar es buah pulang sebuting. Nyamannya gini bingka, nukar pulang bingka. Mak nyamannya nih putri selat, nukar pulang putri selat. Iwaknya apa ya? Oh, ayam panggang, nukar ayam panggang. Jadi ketika berbuka itu banyak pilihan yang mana ketika buan pian buka itu ada semuanya pian habiskan. Jangankan pian habiskan, ada beberapa menu yang buan pian nukar atau buan pian beli itu ada buan pian makan. Nah, jadi menu-menu yang buan pian beli itu cuma nafsu belaka, nafsu ketika mau berbuka seperti itu. Jadi ketika buan pian berbuka menunya itu yang seadanya aja atau cukup, jangan terlalu memaksakan nafsu. Juga buan pian mungkin sering mendengar istilah atau kalimat takjil ya. Takjil. Jadi takjil itu kalau sekarang di takjil itu adalah makanan pembuka untuk berbuka puasa. Baik seperti kolak sekarang itu atau kue-kue bingka masuk di itu takjil. Sebenarnya takjil itu dari bahasa Arab yang asal katanya ajala, ditambahkan satu huruf ain fiilnya diulang-ulangkan jadi ajala. Kalau dari kita kata akar itu ajala yu'ajjilu takjilan, karena huruf ain di dalam bahasa Arab itu ada menyebut kalau di bahasa Indonesia kan ada yang membuat jadi ka, jadi makanya takjil. Nah, jadi takjil itu sebenarnya bahasa Arab yang artinya menyegerakan. Nah, makanya itu takjil itu kan makanan-makanan yang di dalamnya itu ketika kita dapat takjil di jalan, itu dapatnya kurma, atau dapatnya kolak, atau juga dapatnya makanan-makanan ringan. Karena ketika berpuasa itulah yang disunatkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, seperti itu tadi, menyegerakan berbuka. Makanya itu kalau kita mau mengikuti Nabi, itu berbukalah dengan kurma atau air putih. Nah, jadi kadadalah yang berbukalah dengan yang manis-manis itu cuma iklan. Cuma iklan TV, berbukalah dengan yang manis ya. Nah, itu cuma iklan TV. Nah, jadi kita berbuka itu disunatkan dengan kurma bila kadada kurma banyu putih. Nah, walaupun kita terjebak macet, ya sepertinya agak mustahil kita tidak mendapatkan air putih di jalan misalkan atau dimanapun untuk situasi dan zaman sekarang lah. Sampai di sini untuk sunah-sunah berbuka atau ada yang Buhan pian tanyakan untuk masalah berbuka, karena Ustadz tahun kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang menanyakan masalah sunah-sunah berbuka atau hal-hal yang berbuka yang sering dilakukan atau menanyakan seperti itu. Jadi di sini akan Ustadz buka untuk sesi tanya jawab, mungkin 2 atau 3 orang pertanyaannya, dan akan Ustadz jawab langsung seperti itu. Ya, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya tidak ya Ustaz. Pun Boleh ditulis di kolom chat kalau mau tanya. ya, tulis di kolom chat kalau mau tanya, jadi bisa Ustadz menjawab. Karena banyak untuk sunah-sunah berbuka puasa ini yang tidak dilakukan. Kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Seperti kalau kita mau mengikuti Nabi itu setelah masuk berbuka puasa, Nabi makan kurma atau minum banyu putih langsung melaksanakan sholat seperti itu.
Kalau kita biasanya setelah berbuka makan kurma, minum air putih, langsung makan nasi dan lain-lain. Nah, itu menimbulkan kemalasan karena kita kekenyangan kan, begah dan lain-lain seperti itu. Itu juga. Terus sunahnya juga yang berbuka puasa secukupnya. Kita ada cukup berbuka puasa itu kada secukupnya. Bahkan melebihi daripada hari kita kada puasa karena nafsu itu tadi. Nafsu itu tadi yang membuat kita kalap bahasanya. Nah, wadai ketika berbuka, wadai 3 macam, minuman 3 macam, es setrup, es limus, es buah, pulang ada. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Madina kelas 8A. Pertanyaannya, beberapa waktu lalu Ulun melihat ada yang menyambat berbuka puasa dengan makanan yang tidak terkena panas atau api. Itu lebih enak. Benar apa tidak ya Ustaz? Ya. Jadi untuk sunnah-sunnah berbuka puasa itu ada yang menyebutkan. Ustadz ini belum tahu atau belum menemukan, mungkin nanti Ustadz Zaini untuk di taklim atau tausiah selanjutnya bisa menjelaskan. Sunnah juga ketika kita berpuasa, Madinalah berbuka puasa, apabila kita tidak menemukan, bukan sunnah lah Ustadz, belum tahu jawaban ini, ada yang menyebutkan ketika kita tidak menemukan kurma atau tidak menemukan air putih, bisa menggantinya dengan makanan yang tidak dimasak atau tidak terkena api seperti buah-buahan dan lain-lain seperti itu. Nah, apakah kalau Madinah bertanya tadi enak, mana Ustaz? Tunggu. Tadi apakah Madinah bertanya terkena panas itu lebih enak? Kalau Madinah bertanya untuk masalah enak atau tidaknya, itu tergantung individu masing-masing. Ada yang lebih suka yang makan makanan yang udah dimasak, ada yang lebih suka makanan yang tidak dimasak, lalapan dan lain-lain. Tapi apabila bertanya apakah makanan yang tidak terkena api itu sunnah atau tidaknya, Ustadz masih belum bisa menjawab. Mungkin di taklim selanjutnya atau Ustadz-Ustadz yang lain bisa menjelaskan ketika taklim untuk masalah makanan, apakah sunat makanan, apakah sunnah berbuka dengan makanan yang tidak terkena api. Contohnya seperti buah-buahan selain kurma lah, atau semangka, nanas, dan pisang, dan lain-lain. Nanti kita cari tahu jawabannya dan atau mungkin dijawab oleh ustadz-ustadz yang lain ketika taklim. Nah, itu saja Madinah kelas 8A tadi. Terima kasih Madinah kelas 8A sudah mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Satu orang mungkin. Ini penanya terakhir, bisa tulis di kolom chat untuk pertanyaan. Kalau tidak ada, jadi Ustadz akan simpulkan. Apa saja yang telah Ustadz sampaikan untuk sunnah-sunnah berbuka. Yang pertama, sunnah berbuka itu menyegerakan ketika kita yakin sudah waktu itu sudah sampai. Menyegerakan berbuka ketika waktu kita sudah yakin waktu berbuka itu sampai, langsung kita makan kurma atau air putih dan lain-lainnya untuk menyegerakan berbuka. Selanjutnya yang kedua, berbukanya dengan kurma atau air putih. Yang kedua ini kurma atau air putih. Karena hadis Nabi yang saya sampaikan tadi, Nabi sebelum sholat itu makan kurma, atau bila ada kurma yang kurma biasa atau kurma kering yang tamar tadi. Nah, terus juga membaca doa yang Allahumma lakasumtu atau dhahaballahu ma'u. Itu sunatnya. Nah, tapi Ustaz ingatkan, doanya Allahumma lakasumtu atau dhahaballahu ma'u ini dibaca lebih bagusnya sesudah kita berbuka puasa. Seperti itu. Sesudah kita berbuka puasa, bukan di awal.
Kalau di awal ya tidak apa-apa juga, tidak salah, tapi lebih bagusnya itu ketika kita sudah selesai berbuka puasa. Terus yang selanjutnya keempat itu berbukalah dengan secukupnya. Jadi jangan terlalu banyak, bukan jangan terlalu banyak lah. Ketika kita berbuka tuh kita untuk bisa ada tenaga dan energi untuk beribadah, jangan kebanyakan mengolah kembung atau begah. Itulah yang membuat kita koler sembahyang maghrib, atau itu yang mengolah kita koler sembahyang tarawih, seperti itu ya. Juga di sunat-sunat juga itu ketika setelah berbuka secukupnya dengan kurma atau air atau takjil tadi. Kalau kita bisa menyebutnya berbuka dengan takjil tadi, kita langsung melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, silahkan mau makan makanan yang berat, baik itu nasi, sop, soto, dan lain-lain. Nah, jadi itu saja beberapa, ada kurang lebih ada 5 sunat-sunat lah. Pada banyak juga sunat-sunat yang lain. Seperti ketika waktu buka puasa itu kita bagus untuk berdoa, bukan berdoa Allahumma lakusumtu, tapi berdoa untuk kita diri sendiri, karena waktu-waktu yang salah satu waktu mustajabah atau dikabulkan untuk berdoa itu ketika adalah waktu berbuka puasa juga. Di situ bisa juga kita berdoa, waktu-waktu berdoa untuk ketika berbuka puasa. Jadi setelah buka misalkan misalkan setelah berbuka kan kita baca doa Rabbi firli wali walidayya, atau ya Allah misalkan ulun hendak sugi ya silahkan, doanya banyak macam-macam. Berdoa, karena berdoa itu karena waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajabah untuk dikabulkannya doa. Jadi itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Akhirul kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih.